Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Azahra Najwa Nabila selaku Ketua Panitia Pemilos MAN 2 Yogyakarta tahun 2020. Saya ingin memperkenalkan para kandidat calon Ketua OSIS Rodotul Ulum MAN 2 Yogyakarta masa periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febra Uda Eka Listiana, kandidat pertama calon ketua OSIS dari kelas 11 IPA 1 masa bakti 2020-2021. Tujuan saya menjadi ketua OSIS yang pastinya saya ingin memajukan MAN 2 Yogyakarta ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Balkis Widadana dari kelas 11 IBB. Di sini tujuan saya ingin menjadi ketua OSIS adalah yang pertama, saya ingin mencari pengalaman. Lalu yang kedua, saya ingin menjadi pribadi yang lebih mandiri, tegas dan disiplin. Lalu yang ketiga, saya ingin belajar berorganisasi dengan baik untuk bekal di jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, saya ingin menjadi seseorang yang dapat bertanggung jawab dan dapat mengemban amanah dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Naila Rahmadanti. Saya dari kelas 10 Bahasa. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS periode 2020-2021. Tujuan saya menjadi ketua OSIS yaitu ingin membuat nama baik MAN 2 Yogyakarta semakin dikenal karena pencapaian dan prestasi, dan ingin mempererat tali persaudaraan. Visi saya menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, pengabdian masyarakat, kecintaan lingkungan, dan perkembangan teknologi terkini. Lalu misi saya yang pertama, menjadikan OSIS sebagai wadah berkembangnya minat bakat siswi MAN 2 Yogyakarta. Lalu yang kedua, ikut menyelenggarakan perayaan Hari Besar Islam. Lalu yang ketiga, mengembangkan wawasan warga MAN 2 Yogyakarta tentang teknologi. Lalu yang keempat, mengembangkan rasa cinta terhadap lingkungan warga MAN 2 Yogyakarta. Visi dan misi saya, visinya adalah mewujudkan pengurus dan anggota OSIS yang peduli sosial, berjiwa patriotis, berakhlak baik, dan dapat bertanggung jawab dengan rasa kekeluargaan. Yang misinya adalah yang pertama, mengadakan bakti sosial dan kunjungan panti. Lalu yang kedua, pembiasaan sikap kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, melaksanakan pengadaran yang aktif dan berkelanjutan. Visi saya yaitu ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga MAN 2 Yogyakarta yang berlandas kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan ingin menciptakan generasi muda yang aktif, inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan mempunyai rasa percaya diri dan dapat menjaga nama baik sekolah. Misi saya yaitu 1. Membuat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan positif yang diikuti oleh seluruh warga MAN 2 Yogyakarta. 2. Menciptakan rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi antar seluruh warga MAN 2 Yogyakarta. 3. Menciptakan suasana nyaman, aman, dan produktif. 4. Meningkatkan kualitas program kerja. 5. Menerima saran dan aspirasi dari seluruh warga. Nomor 6 yaitu ikut melakukan dan memajukan ekstrakurikuler serta organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Di video ini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama, ada apa motivasi Anda menjadi ketua OSIS? Motivasi saya menjadi ketua OSIS, yang pertama saya ingin berkontribusi kepada madrasah. Lalu saya juga ingin belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meringankan beban siswa saat belajar online pada masa pandemi? Yang dimaksud terlebih dahulu untuk semisal tentang tugas terlalu banyak, nanti saya bisa bicarakan dengan guru dan juga nanti akan didiskusikan caranya bagaimana agar lebih enak. Untuk keluhan paket data, mungkin nanti insya Allah
akan ada subsidi dari Kementerian Agama yang setiap siswa dan guru dibagi kartu perdana. Lalu untuk pertanyaan ketiga, sepenting apa jabatan itu dalam hidup Anda? Menurut saya jabatan yang akan saya emban ini sangat penting, karena dari jabatan ini saya mendapat pengalaman yang luar biasa dan akan berguna untuk masa depan nantinya. Lalu pertanyaan keempat, apa upaya kandidat ketua OSIS yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi misi? Saya akan berusaha mengadakan kegiatan terkait dengan visi misi yang sudah saya buat. Lalu pertanyaan kelima, apa pertanggungjawaban bagi Anda apabila Anda gagal memenuhi tanggung jawab Anda? Apabila saya gagal memenuhi tanggung jawab saya, maka saya siap menerima segala konsekuensi yang akan saya terima nantinya. Lalu untuk pertanyaan yang keenam atau terakhir ini, apa hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemajuan sekolah selanjutnya? Mungkin untuk kedepannya akan ada beberapa kegiatan yang sekira saya dapat meningkatkan mutu madrasah maupun warga Mandua Yogyakarta. Cukup itu pertanyaan yang ada dan bisa saya jawab. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Yuk bergerak bersama aku untuk Mandaya yang lebih baik. Mandaya Cesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sampaikan kemarin akan saya jawab. Untuk pertanyaan pertama, saya orang yang bekerja keras dan mau mendengarkan saran serta kritikan dari orang lain. Untuk pertanyaan kedua, saya akan bertanya kepada pihak sekolah alasan mengapa anggaran dana OSIS tidak turun semua, dan akan mencari anggaran dana tambahan dengan cara yang telah disepakati bersama dengan para pengurus OSIS. Lalu yang ketiga, dengan cara berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh pengurus dan ekstra yang ada demi mewujudkan visi dan misi saya. Lalu, sudah suatu kewajiban kita sebagai pelajar untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Jika tugas menumpuk, maka harus ada kesadaran diri dari teman-teman sendiri untuk mengerjakannya agar tidak lebih menumpuk lagi. Dan juga seharusnya pulsa yang diberikan dari sekolah dipaketkan untuk belajar, bukan untuk bermain game. Tapi di sini, jika ada teman-teman semua yang lain ingin menyampaikan saran atau kritikan, maka OSIS dengan senang hati akan menjadi tempat dan wadah sebagai penampung saran dan kritikan itu. Lalu yang keempat, dengan tidak malas-malasan tentunya dan tetap memikirkan ide-ide kreatif agar visi dan misi saya terlaksana. Yang kelima, saya yakin 100% alasannya karena saya sudah dipilih oleh teman-teman dan saya harus melakukan tanggung jawab tersebut. Lalu yang terakhir, saya akan membicarakan dengan baik-baik, lalu ditanyakan apa maunya. Lalu sudah sepatutnya sebagai ketua OSIS harus selalu merangkul semua anggota dan pengurusnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa coblos nomor 2 ya, karena nomor 2 akan selalu menjadi lebih baik. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mencatat seluruh pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawabnya satu-satu. Nomor 1, apakah kalian menerima kritik dan saran, aspirasi para siswa selama kalian menjabat? Ya, saya menerima kritik dan saran atau aspirasi yang ada karena kita memajukan sebuah organisasi, kita harus siap menerima kritik dan saran dari seluruh warga sekolah agar nantinya organisasi itu jauh lebih baik ke depannya. Nomor 2, bagaimana jika Anda tidak bisa bertanggung jawab atas tugas kalian? Jika saya tidak bisa bertanggung jawab atas tugas saya akan siap menerima konsekuensi dan saya akan siap mengundurkan diri jika saya tidak bisa bertanggung jawab atas tugas saya atau mungkin saya lalai terhadap tugas saya, dan saya akan menyelesaikan sebelum saya menerima konsekuensi itu agar tidak memberatkan orang lain dan organisasi itu sendiri. Nomor 4, apakah rencana Anda untuk menyatukan semua angkatan dalam masa pandemi? Ini memang cukup susah pertanyaannya, tapi kita bisa melakukan dengan via daring atau via online. Sekarang juga bisa dengan via Zoom, dan jika memungkinkan pertemuan di sekolah pun itu hanya beberapa orang.
Dan nomor 5, apakah perencanaan program bagi para siswa? Saya akan merencanakan program yang di dalamnya terdapat aspirasi, saran, dan kritik dari para siswa agar para siswa senang dan tidak memberatkan dari sekolah maupun siswa itu sendiri dan dapat diterima banyak orang lain. Nomor 6, apakah Anda memiliki sikap untuk merubah kebijakan sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya? Ya, saya memiliki kebijakan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya karena untuk menyukseskan sekolah dan menyukseskan organisasi-organisasi yang ada di seluruh sekolah, baik itu OSIS atau yang lainnya. Karena tidak ada salahnya kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk mencapai kesuksesan. Nah, dari itu jangan sia-siakan hak suaramu dan mulailah tentukan dari sekarang. Bilalah nomor 3, insya Allah amanah dan tanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.